Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS merupakan universitas swasta ternama di Indonesia. Sejak didirikan pada 1958, UMS berhasil mendapatkan akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun 2021. Bahkan, UMS menjadi kampus terbaik nomor 2 di Indonesia dan terbaik nomor 1201 dari 1500 tingkat dunia versi Times Higher Education World University Rankings. Di tengah derasnya arus teknologi dan perubahan zaman, hadir sebuah tempat yang tak hanya mendidik tapi juga menginspirasi. Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebuah ruang tumbuh bagi generasi pembaharu yang berlandaskan iman, ilmu, dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin Sulistianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, sebagai dosen motor bakar. Dalam kuliah perdana ini kita akan membahas tentang motor bakar, ya, sebagai mata kuliah pilihan di semester 7 dengan S2 SKS, ya. Jadi saya berharap Anda bisa mengikuti materi kami dengan senang hati dan bisa memberikan penyerahan terkait dengan internal combustion atau motor bakar. Oke, sebelum kita mulai kuliah perdana ini, ya, sesuai dengan XK Rektor dan LPPIK, Lembaga Pengembangan Pondok dan Keislaman dan Kemuhammadiyahan, ada instruksi bahwa setiap tatap muka di sekolah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebelum memulai kuliah kita harus membaca ayat suci Al-Quran. Sebelum kuliah kita mulai, kita membaca murotal surat Al-Buruj. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Sadaqallahul adzim. Ya, semoga dengan bacaan surat Al-Buruj ini kita dapat bercerahan dan dengan mudah bisa mendapatkan atau menerima pemahaman tentang motor bakar, ya. Oke, kita mulai untuk pendahuluan. Oke, sebelum itu kita absen dulu. Silahkan untuk diisi sebagai. Jadi mata kuliah motor bakar, saya sebagai dosen sudah menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS motor bakar, ya. Dan ini sudah saya upload di Spada. Anda bisa untuk melihat dan memperhatikan dan menyimak apa yang ada di RPS, termasuk target apa yang harus Anda capai setelah Anda belajar motor bakar, kuliah motor bakar, gitu ya. Oke, untuk lihat RPS-nya bisa saya bukakan dulu di RPS-nya. Nah, ini adalah RPS yang sudah saya susun sebagai pedoman saya mengajar selama 1 semester motor bakar. Jadi ini ada program learnernya atau PLO di prodi yang dibebankan pada mata kuliah motor bakar. Ada PLO 1, PLO 2, PLO 3 yang nanti Anda bisa memahami di sini, yaitu seorang setelah dia belajar motor bakar, dia harus mampu mengaplikasikan ilmu dasar matematik, pengetahuan alam, serta teknologi yang berbasis informasi untuk memahami dasar-dasar teknik mesin. Itu adalah PLO atau target yang dibebankan, ya, di mata kuliah. Ada PLO 1, 3, 4. Ya, kemudian outcome yang diharapkan atau course learning outcome yang diharapkan adalah ini. Ya, ada beberapa CLO 1 sampai 5 yang mungkin salah satunya adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan teori siklus termodinamika yang diterapkan pada motor bakar. Sampai CLO 5 yaitu mahasiswa mampu mendesain dan mengusulkan perbaikan pada motor bakar untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi dampak lingkungan berdasarkan data eksperimen dan simulasi. Karena apa? Karena kita belajar motor bakar itu berpotensi untuk menciptakan emisi gas buang yang itu memang agak berefek kurang baik terhadap lingkungan. Maka saya berharap setelah memahami dan belajar tentang motor bakar, Anda juga mampu meningkatkan performer dari motor bakar dan juga bertanggung jawab untuk mengatasi masalah emisi gas buang, gitu ya. Itu adalah CLO-nya dan ya, kemampuan akhir yang diharapkan setelah Anda selesai itu sampai ada 11 ini, ya. Ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan ada 11 CLO, ya, sub CLO yang supaya Anda bisa memahami CLO tadi 1 sempat saya membuat sub CLO-nya, ya. Dari 1 sampai ini adalah materi yang akan kita bahas di 14 kali pertemuan, ya. Ada pendahuluan dan pengantar motor bakar nanti kita bahas hari ini. Kemudian siklus termodinamika yang terkait dengan motor bakar, kemudian komponen utama motor bakar, komponen pendukung motor bakar, performa motor bakar, teknologi modern dalam
motor bakar, sistem pengapian, sistem bahan bakar, sistem pendingin, sistem pelumasan yang ada di internal combustion, kemudian teknologi modern dalam motor bakar lanjutan dari CLO6. Gitu. Oke ya. Di sini juga sudah disebutkan deskripsi motor bakar itu, deskripsi mata kuliah. Anda bisa baca deskripsi mata kuliah motor bakar, ya. Kemudian bahan kajian materinya apa? Ini semua sudah tercantum di sini, ya, semua terkait dengan motor bakar atau internal combustion. Pustaka banyak ya, pustaka yang mungkin ada utama dan pendukung. Ya, di sini juga disantumkan. Ini adalah dosen pengampu, yaitu saya sendiri, Amin Sulistianto STMT, dan ini masuk dalam mata kuliah ya konversi energi. Maka mata kuliah syarat adalah Anda harus belajar tentang mata kuliah yang terkait dengan konversi energi dan energi terbarukan. Ini sudah saya rinci di sini pertemuan pertama. Kita akan bicara tentang pendahuluan dan pengantar motor bakar dan indikatornya apa. Di sini sudah jelas. Anda perlu tahu sejarah ya. Motor bakar itu sudah sejak kapan dan sampai akhirnya perkembangan sekian pesatnya ini itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Ya, itu sudah ada sejarahnya, Anda harus tahu. Oke ya, itu adalah indikatornya. Anda kalau belajar di pendahuluan pertama, Anda belajar ini. Kemudian kedua adalah kriteria apa yang harus Anda bisa capai. Kemudian ini proses pembelajaran, ya. Anda harus orang mengambil 2 SKS itu harus meluangkan waktu sekitar 340 menit untuk 2 SKS selama seminggu. Ya, Anda harus pertemuan belajar tatap muka itu 5 menit, 2 kali satu pertemuan 50 menit. Berarti 200 menit. Kemudian ada ini PT 2 kali sekali 60 menit dan mandiri, tugas kemandirian Anda harus 2 kali 60 menit. Jadi kalau di total ini semua adalah 340 menit. Anda harus meluangkan waktu untuk belajar tentang motor bakar. Dan ini adalah macam-macam referensi atau pustaka yang bisa Anda baca dan Anda cari. Kemudian bobot penilaiannya, ya, harapan saya setelah Anda sub CPLO 1 sampai 11 itu Anda nanti 100% dan pendahuluan ini mensuplai atau support Anda untuk 5% terhadap pemahaman internal combustion motor bakar. Dan ini sudah saya susun dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Ada semua ini ya. Jadi Anda kalau belajar bisa mengacu ke sini. Oh, saya harus belajar apa tentang teknologi modern dalam motor bakar, gitu ya. Ini sudah ada dan ini nanti sampaikan dan ini sudah saya upload di Spada. Anda tinggal tengok di Spada, Anda ketemu ini dan Anda bisa belajar mandiri. Ya, artinya belajar apa yang harus kita capai selama 1 semester. Ini ada mulai dari tadi sistem bahan bakar sampai akhirnya terakhir adalah sistem pendingin di internal combustion kita harus apa, kemudian sistem pelumasan sampai motor bakar dalam teknologi modern dalam motor bakar. Karena kalau dilihat dari sejarahnya sampai kini itu perkembangannya sudah luar biasa. Terutama di sistem kontrol di dalam internal combustion. Kalau dulu konvensional sekian, sekarang konvensional sudah ditinggalkan dan dikontrol secara elektronik. Itu harus perlu Anda ketahui. Kenapa?
Karena Anda itu nanti bukan ke belakang, tapi Anda harus 10 tahun ke depan harus mulai sudah dipahami terkait dengan teknologi internal combustion. Nah, ini adalah materi terkait dengan internal combustion. Kemudian kita lanjut ke tadi. Ini dan RPS-nya sudah muncul, sudah saya sampaikan. Kemudian ini pendahuluan tentang, kita masuk ke materi pendahuluan tentang motor bakar. Ya, apa itu motor bakar ya? Jadi motor bakar adalah mesin yang mengubah prinsip, ya, menggunakan prinsip pembakaran untuk menghasilkan tenaga mekanik. Intinya bagaimana proses pembakaran bahan bakar di dalam motor bakar dari energi kimia menjadi energi mekanik itu dilakukan di dalam motor bakar. Gitu ya. Oke, itu adalah yang dikenal dengan motor bakar. Kemudian kita belum. Nah, ini tadi sudah. Kemudian ini. Tapi pada prinsipnya saya tekankan di awal, motor bakar itu adalah penggerak mula ya. Karena kalau dia hanya didesain tanpa dihubungkan dengan mesin lain, dia hanya menghasilkan RPM dan daya. Tidak ada gunanya. Jadi dia harus digabung dengan mesin lain sebagai penggerak mula. Jadi konsepnya motor bakar adalah mesin penggerak mula yang mensuplai daya dan RPM di mesin lain. Maka di sini saya awali kuliah ini dengan kesepakatan bersama bahwa motor bakar sebagai penggerak mula. Itu istilah yang ada di dalam internal combustion. Jadi motor bakar dalam merupakan penggerak mula karena motor bakar menghasilkan RPM dan daya yang akan menjadi penggerak mesin lain. Gitu. Kemudian motor bakar harus diuji, ya, daya, torsi, konsumsi bahan bakar spesifik atau sumber energinya terhadap RPM digunakan untuk mensinkronkan dengan mesin yang akan digerakkan. Maka di sini Anda juga harus tahu bahwa motor bakar itu harus diuji. Dayanya berapa, torsinya berapa, konsumsinya berapa. Untuk apa? Karena dia harus disinkronkan dengan mesin lain. Kalau mesin yang digerakkan tidak sinkron dengan penggeraknya, maka akan terjadi hubungan yang tidak menguntungkan. Gitu. Maka di situ harus kita pahami nanti. Data motor bakar dan mesin yang akan digerakkan harus sinkron sehingga menghasilkan hubungan yang efisien. Itu harus diuji. Motor bakar harus diuji. Hasilnya diuji apa? Ya torsinya berapa, dayanya berapa gitu. Nah, torsinya berapa, konsumsi bahan bakar sebenarnya. Oke. Nah, ini saya contohkan apa itu penggerak mula. Jadi penggerak mula itu tidak hanya internal combustion atau motor bakar, tapi banyak. Ya, ada motor listrik itu juga sebagai penggerak mula. Kemudian motor hidrolik itu juga sebagai penggerak mula. Turbin juga sebagai penggerak mula, dan yang bahasan kita adalah motor pembakaran dalam. Ini adalah bahasan kita. Ini juga penggerak mula, motor listrik. Ini juga penggerak mula. Ini adalah motor hidrolik. Ya, seperti di eksavator itu travel motornya itu bukan pakai sistem transmisi, tetapi dia menggunakan penggerak dari motor hidrolik. Penggerak mulanya adalah motor hidrolik. Terus masuk turbin gas. Ini juga penggerak mula. Di sini juga terjadi proses pembakaran. Apa bedanya ini dengan ini? Ya, nanti kita bahas. Ya, ini juga bagian dari penggerak mula. Oke ya. Nah, ini saya ingatkan kembali ya, karena ini mata kuliah pilihan, maka Anda harus mereview mata kuliah pendukung untuk menjamin kesuksesan dalam pemahaman motor bakar. Ya.
Satu, ini ada termodinamika, perpindahan panas, mekanika fluida, ada material, ini perlu kemudian matematika dan lain-lain. Oke, ini bahasan kita, tadi sudah kita singgung di RPS, ya ini sudah saya sampaikan. Kemudian, nah ini adalah contoh-contoh buku pendukung yang mungkin harus Anda pahami terkait dengan diagnosis, repair dan rebuilding. Kemudian ini pengukuran, ya ini juga internal combustion handbook. Ini Anda belajar tentang handbook motor bakar. Ini metrologi yang diperlukan di internal combustion atau motor bakar, dan ini otomotif ya untuk repair. Nah ini pengelolaan Anda bisa belajar mungkin combustion engine itu bisa ada internal combustion dan external combustion. Motor bakar itu bisa dikelompokkan jadi dua, internal dan eksternal. Ini ada reciprocating, rotation tipe, dan steam lokomotif tipe. Kita di mana? Dalam bahasan kita di motor bakar, kita akan bicara luas di reciprocating tipe. Apa itu? Mesin yang menggunakan torak. Itulah bahasan kita di internal atau combustion motor bakar. Nah ini adalah external combustion. Anda pernah lihat ya lokomotif. Ini Anda ingat ini ya. Ini adalah siklus Rankine. Ya, ini di termodinamika dan ini aplikasinya di lokomotif. Nah, mesin yang proses bakaran di luar ya, mesin energi panas hasil pembakaran dipindahkan ke fluida kerja, ke tel uap. Fluida kerja membawa energi menjadi sumber mesin uap atau turbin uap. Ini yang eksternal. Nah, ini contoh PLTU juga bagian dari pembakaran luar. Kemudian, ini internal combustion. Ya, salah satunya adalah reciprocating atau mesin torak. Tapi tidak semuanya itu termasuk, banyak juga internal combustion engine atau ICE yang tidak berupa reciprocating. Contoh ini, mesin turbin gas itu juga bagian dari ICE, internal combustion. Nah, ini juga kalau ini internal combustion reciprocating, ini juga sekarang model dulu awal reciprocating, tapi sekarang sudah ada yang gas, ada yang pakai turbin. Nah, ini juga bagian dari semua reciprocating. Jadi ini adalah kalau tidak ada mesinnya, jadi dia nggak bergerak. Semua ini harus ada penggerak mulanya, yaitu internal combustion. Kalau itu reciprocating berarti mesin torak. Nah ini juga kalau Anda perlu ya, bisa untuk spot, untuk penerbangan ya, ke fungsinya ya, untuk kargo, untuk kapal nelayan, untuk genset ya. Ini adalah kompleksitas penggunaan internal combustion. Nah ini juga internal combustion untuk mesin pesawat tempur, dan ini adalah sebuah proses pembakaran terjadi di sini, di internal ya. Kemudian ini juga butuh penggerak mula. Kemudian ini adalah penggerak, ini mesin, salah satu contoh mesin torak ya, atau reciprocating yang gunakan pada mesin tank, alat ya, alutsista. Nah ini konsentrasi, tadi sudah bicara banyak, saya tegaskan lagi bahwa konsentrasi motor bakar adalah reciprocating tipe. Maka materi yang akan bahas adalah mendukung ini motor bakar reciprocating tipe, mempertimbangkan penggunaan mesin reciprocating tipe banyak digunakan di masyarakat. Dia secara bahan bakar yang digunakan diesel engine, gasoline engine. Anda mesti sudah kenal ya, walaupun sekarang muncul gabungan ya antara internal combustion dan motor listrik, yaitu hibrid ya, di Innova dan di beberapa jenis brand sudah pakai. Nah ini nanti bahasan kita secara garis besar kita bisa jelaskan. Kita akan bicara tentang konstruksi dan komponen, kemudian teknologi modern terkait dengan motor bakar, dan sistem yang ada di reciprocating. Ada sistem bahan bakar, pelumasan, pendingin, elektrik, ya, kontrol ya, kita bahas. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum
tadi disampaikan ada tugas untuk mata kuliah motor bakar untuk kuliah perdana. Silakan. Ya, kalau silakan untuk ditanyakan apa? Gimana ada pertanyaan Mas? Belum, Mbak? Oke ya? Ya. Oke. Ya, untuk merespon apa yang kita bahas hari ini ada tugas satu, ya itu Anda melakukan pengamatan di lapangan mana motor bakar yang termasuk dalam kategori motor bakar reciprocating type. Ya, jelaskan konsep kerjanya dan bahan bakar apa yang digunakan. Gitu. Jadi harapan saya Anda bisa mengaplikasikan kuliah kita pada hari ini. Oke, siapa yang mau bertanya tentang tugas ini silahkan. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Sekarang kita kan sudah digital ya. Ya, nanti tugas ini kita dikumpulkan di Sepada. Jadi saya akan bisa lihat siapa yang mengumpulkan dengan digital. Jadi tidak perlu banyak kertas, ya, karena banyak kertas itu berpotensi untuk panas bumi ya, meningkatkan iklim bumi, gitu ya. Oke, nanti tolong dikumpulin aja di Sepada. Ya, mungkin waktunya 1 minggu lah untuk pengamatan tugas satu ini. Mungkin ada lagi? Cukup ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini membuat wawasan kita menjadi lebih baik, memahami tentang motor bakar di awal pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.